wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Yanti MPD CGP Angkatan 9 akan melaksanakan dialog ataupun berdiskusi bersama Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 006 Terpadu Kubah Jaya, Bapak Haji Maskal Ujang SPD MSI. Ini loh Pak, ini ada program yang berpihak pada murid. Salah satu program di sini yang diambil yaitu program Lisambil Pak. Adapun prakasa perubahan dari program ini yaitu meningkatkan kesadaran murid tentang masalah limbah plastik dan pentingnya mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari melalui Lisambil. Buatlah sampah langsung ambil. Jadi Pak, pertanyaannya begini Pak. Nah, ini minta pendapat Bapak nih ya Pak ya. Mengapa penting menumbuhkan kesadaran murid untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga sekolah agar tetap bersih? Terima kasih. Baik, yang pertama kita tanamkan kepada diri anak itu bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian bersih itu adalah bagian dari kesehatan. Di dalam badan yang bersih, hidup yang bersih akan terdapat pikiran yang juga bersih. Nah, ini harus kita tumbuhkan di pikiran anak-anak kita, dan ini tidak kalah pentingnya ada yang berpermisan adalah gurunya yang menyampaikan bahwa mulailah dari kehidupan kita, dari pakaian, ya, kemudian diri kita, sekolah sendiri itu dulu kita tanamkan dulu hidup bersih ke diri anak-anak kita. Nah, sampai nanti di sekolah mereka itu akan terbawa hidup bersih di rumah tadi yang telah ditanamkan oleh guru maupun dengan orang tuanya. Nanti sampai ke sekolah mereka juga akan berperilaku hidup bersih. Nah, mereka mungkin nanti akan alergi melihat ada sampah dan begitu. Ya Pak ya, seperti kita guru lah Pak ya, penting kita menunjukkan kesadaran kepada anak-anak kita ya Pak ya. Itu sangat berperan seorang guru untuk menumbuhkan rasa kesadaran anak kita untuk hidup bersih. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana menumbuhkan kesadaran murid kita ini Pak tentang dampak negatif sampah plastik, karena sampah ini kan Pak, kita lihat anak-anak kita jajan kan Pak pakai plastik gitu Pak ya. Bagaimana caranya Pak ini Pak supaya nanti karena ini plastik dan sampah yang bisa kita pakai. Biasanya di tong sampah kita itu ada di situ, ada nanti sampah organik, non-organik, atau sampah plastik, sampah daun, ya kan, itu ada tertulis di situ kan. Anak-anak kita itu tinggal memilah. Kalau nanti daun ini di sini letaknya, sampah plastik nanti ini di sini. Nah, sebenarnya bisa saja kita memberikan reward kepada anak-anak kita, bagaimana menumbuhkan dia merasa senang mengumpulkan sampah-sampah. Sampai juga kepada anak kita, ini sampah plastik ini bisa kita daur ulang, bisa kita jadikan kita jadikan uang umpamanya, bisa beli bonbon nanti umpamanya kan, atau juga kita kasih reward anak-anak kita ini. Siapa yang semuanya mengumpulkan sampah plastik, dapat lagi rewardnya dari gurunya, atau dapat bintang, atau dapat bonbon. Itu tergantung nanti bagaimana caranya gurunya untuk memberikan itu, sehingga anak-anak ini berlomba untuk mengumpulkan sampah. Akhirnya nanti sampahnya tidak ada lagi di sekolah, masuk semua ke dalam tong sampah. Sekali ya Pak, kalau sudah seperti itu nanti sekolah kita akan selalu bersih ya Pak. Insya Allah sekolah kita akan bersih dan mereka akan alergi melihat sampah. Lihat sampah langsung ambil, tulis ambil. Iya Pak ya, lihat sampah langsung ambil. Kemudian Pak, aktivitas yang menarik menunggu tadi termasuk reward tadi Pak ya, menarik murid agar membuang sampah Pak. Bisa saja nanti seorang guru, siapa yang bisa mengumpulkan sampah plastik yang terbanyak, ini kita kasih dia, ya. Jadi mereka berlomba mencari sampah-sampah plastik, mencari sampah-sampah yang ada di sekitar sekolahnya. Akhirnya dengan sendirinya sekolahnya jadi bersih. Karena anak-anak sudah berlomba mencari sampah. Menumbuhkan inilah yang merupakan peran seorang guru, di mana menumbuhkan hidup bersih mulai dari rumah sampai ke sekolah. Akhirnya ini terbawa di sekolah.
berarti peran kita semua ya Pak, Ya. tidak bisa kita apakan dengan wali kelas saja misalnya. Semua warga sekolah. Makanya dari kemarin juga Bapak sampaikan kepada guru-guru kita agar selalu senang untuk memberikan arahan ke anak. Ambil mic itu arahkan anak. Ini tolong ini sambil sampahnya. Sehingga nanti kalau tidak gurunya itu segan-segan untuk menyampaikan seperti apa yang sekolah bersih, bagaimana untuk mengumpulkan sampah. Nanti dengan tersendirinya anak-anak kita ini terbiasa. Bahkan nanti akhirnya tanpa disuruh pun mereka sudah ambil sendiri. Tidak sampah langsung ambil, tidak sampah langsung ambil. Walaupun gurunya tidak ada di sini, karena sudah tertanam. Pak ya, menanamkan Ya. kesadaran ya Pak ya. Ya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Pak atas dukungan yang Bapak berikan. Intinya Bapak juga mendukung ya Pak ya program Semua Sambil warga ini. sekolah harus kita. Ya, mudah-mudahan nanti dengan program Sambil ini Pak, sekolah kita menjadi bersih, Amin. asri, nyaman, dan mungkin cita-cita kita untuk menjadi sekolah adiwiyata nanti bisa tercapai ya Pak ya. Sekolah adiwiyata mandiri. Karena kita sudah adiwiyata. Ya, karena nanti sampah-sampah itu kan kita pilah Pak. Ada sampah-sampah yang tidak pilah. Tinggal lagi menyambung adiwiyata nasional ke adiwiyata mandiri. Demikianlah dialog ataupun diskusi bersama Bapak Kepala Sekolah UPTSN 06 Terpadu Kupang Jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan guru semuanya yang telah memberikan waktu, meluangkan waktunya untuk berdialog dengan saya, Yanti NPD, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini Bapak Ibu, saya akan berdialog dengan rekan guru semuanya. Tadi sudah berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, sekarang saatnya berdialog dengan rekan-rekan guru semuanya. Begini loh Bapak Ibu, pada tugas saya CGP Angkatan 9 ini pada modul 3.3 di tugas akhir, kami membuat program yang berdampak positif pada murid. Nah, di sini saya mengangkat program yang berdampak positif pada murid itu program Li Sambil. Nah, dengan prakarsa perubahan meningkatkan kesadaran murid tentang masalah sampah, limbah sampah, dan pentingnya mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari melalui program Li Sambil. Lihat sampah, langsung ambil. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin meminta pendapat, mungkin saran, ide-idenya, opini-opininya tentang bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran murid kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama limbah plastik. Mungkin ada pendapat atau opininya untuk program ini supaya berjalan, Bapak Ibu ya. Oke, saya mohon minta pendapatnya. Gimana Bapak Ibu? Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mengasih pandangan terhadap program yang disampaikan oleh yang tadi. Di sini saya pikir ini adalah program yang sangat baik dan bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Sebagaimana kita juga ketahui, an-nazafatu minal iman, bersih itu adalah sebagian dari iman. Jadi ini sangatlah bagus sekali untuk kita terapkan di sekolah kita. Untuk untuk menjalankan program ini, yang saya rasa untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk menjaga kebersihan lingkungan ini, yang pertama mungkin kita akan membuat tulisan atau bacaan, gambar yang kita sebarkan di mana-mana tempat. Mungkin banyak kita buat gambar di mana-mana yang beserta bacaan yang mengacu kepada anak untuk menyadarkan anak bahwa buang sampah itu di tempatnya. Jadi buang sampah itu harus di tempatnya. Itu mungkin yang sangat mendukung atau memacu anak. Secara tidak langsung kita akan selalu mengingatkan anak. Anak melihat ke sini ada bacaan bahwa sampah itu dibuang di tempatnya. Lihat ke sini ada. Jadi itu satu. Yang kedua, kita harus menyediakan tempat sampah yang memadai
lebih banyak lagi dari yang sekarang. Walaupun sekarang sudah banyak tong sampah, mungkin lebih kita optimalkan lagi. Kayak di gerbang sekolah itu kan masih kurang tong sampah salah satunya. Nah, kita sediakan di sana. Jadi mungkin lebih banyak lagi kita menyebarkan tong sampah dan baca-bacaan beserta tulisan untuk mengingatkan anak. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendukung untuk program ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sungguh opini atau ide yang sangat cemerlang sekali ya Bu ya, Bu Nur Azimah ya. Baik, tadi ide dari Bu Nur Azimah yang saya angkat di sini, kita membuat tulisan dan poster-poster tentang sampah ya Bu ya. Poster-poster yang menarik sehingga menimbulkan secara langsung kesadaran daripada murid kita untuk buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kita menyediakan tempat sampah yang lebih banyak lagi ya Bu ya. Ya, di mana posisi seperti di gerbang sekolah kan belum ada ya Bu ya. Terima kasih, ini ide yang sangat bagus sekali untuk supaya program Desa Milik Kita ini berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Baik, mungkin ada ide ataupun opini yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk program Desa yang disampaikan oleh Ibu Yanti, kalau menurut saya akan memberi sedikit saran, mungkin agak sedikit pemaksaan, tapi kita awalkan dari pembentukan keyakinan kelas. Setelah kita membentukkan keyakinan kelas supaya anak bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, bisa kita apakan, saya juga sudah menerapkan walaupun buku ini setengahnya, kita buatkan buku pelanggaran keyakinannya. Jadi apabila dia melanggar dari keyakinan itu kan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada anak yang tidak membuang sampah pada tempat atau membuang sampah sembarangan, ditulis buku keyakinannya. Banyak apa bukunya kan dia tahu berapa kali dia telah melanggar dari keyakinan kelasnya untuk menjaga kebersihan. Nah, itu mungkin hanya untuk kelas tinggi yang disayakan, jadi diprioritaskan untuk kelas tinggi. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini mau menyampaikan sedikit pandangan saya tentang bagaimana sekolah kita ini biar bersih dari sampah. Di kantor bapak-bapak itu ada namanya topi-topi polisi. Nah, saran saya adalah bagaimana kalau kita berlakukan di setiap kelas itu ada anak-anak yang kita percayakan atau yang piket setiap kelas itu diberlakukan. Nanti kita akan kasih topi polisinya. Nanti kalau ada orang yang nampak membuang sampah sembarangan, dicatat namanya. Nanti nama-nama yang tercatat ini membuang sampah, misalnya satu sampah, nanti dihukum nanti dihukum satu sampah, diambil 10 sampah setelah itu. Umpamanya ada Rehan misalnya membuang sampah satu sampah, nanti dipanggil lewat mic, karena Rehan membuang sampah satu sampah, hukumannya adalah mengambil 10 sampah. Dan seperti nanti 1/10 nanti insya Allah sekolah kita bersih. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, ada beberapa pertanyaan ataupun saran. Yang pertama tadi dari Bu Nur Azimah ya. Bu Azimah yang menyampaikan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Dan juga kita harus paham bahwa kebersihan itu adalah separuh dari kesehatan, bagian dari kesehatan. Jadi anak yang bersih, insya Allah dia sehat. Dan anak yang bersih, yang insya Allah juga anak yang beriman. Nah, ini kita tumbuhkan, ya, kita tumbuhkan kesadaran anak kita ini tentang kebersihan. Inilah tugas dan fungsi seorang guru, menyampaikan kepada siswa, kepada peserta didik bahwa kita harus hidup bersih, mulai dari rumah. Ya, rumah itu mulai dari rumah dia mereka sampai ke sekolah itu mandi dulu, gosok gigi dulu, pakai sabun dulu, bersampo dulu. Setelah badannya bersih, kemudian sampai di sekolah, dia tidak akan mau nanti melihat sekolahnya jorok, sekolahnya kotor. Nah, ini tugas daripada guru. Apalagi nanti guru kita kan ada yang piket tuh. Nah, piket itu menyampaikan, jangan bosan.
menyampaikan, ambil mic ini, sampaikan anak-anak semua. Nanti itu ada di bawah pohon kayu itu ada sampah, tolong dibersihkan, tolong diambil. Kemudian bagaimana supaya anak kita ini senang ataupun motivasi yang kita berikan kepada anak kita ini supaya dia mau mengambil sampah. Lalu disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, itu kan hukuman. Ini tidak. Ini dengan sendirinya dia merasa terpanggil untuk mengambil sampah itu. Lihat sampah langsung ambil, dia sendiri langsung ambil, tidak perlu disuruh. Ini nanti kalau dapat nanti sampahnya dia ada hukuman 10, itu kan namanya hukuman. Boleh-boleh saja. Nah, kalau umpamanya tempat sampah, ini sebenarnya kalau dalam hati itu sudah tumbuh rasa ingin membuang sampah itu, rasa ingin kebersih itu, sekolah kita ini harus bersih. Mereka itu di sudut sana pun tongnya akan dicarinya tongnya untuk memasukkan sampah itu. Tapi memang bagus juga usulannya, di mana-mana kita harus buat slogan, di mana-mana kita harus sediakan tong sampah. Karena nanti jangan pula kita disalahkan, jangan pula sekolah nanti disalahkan ini tong sampahnya nggak ada. Nah, kenapa tak tong sampah? Tong sampahnya ada, itu kan oke. Memang sekarang rata-rata semua kelas ini sudah ada tong sampahnya, di depan itu sudah ada. Cuma memang nanti ada satu tempat yang belum ada, itu akan kita lengkapi. Nah, jangan lupa anak ini tumbuh kesadarannya dari mana? Dari kita dulu. Kita sebagai contoh. Kita menjadi contoh. Jangan hanya memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Apa itu? Kita dulu ambil sampah. Nampak sampah, kita langsung ambil. Nanti anak itu akan ngikut. Nah, kalau nanti kita nampak sampah tidak langsung ambil, apa kata anak? Jadi ibu itu lewat, dilepas aja sampah dulu. Nah, mau dia ngambil sampah. Nah, kita tumbuhkan kesadaran ini di dalam diri anak kita. Dan jangan lupa kita selalu sampaikan kepada anak bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Narzima tadi, ini bagian dari iman kita, ini bagian dari kesehatan kita. Ada lagi satu Bapak Ibu. Bagaimana supaya anak kita ini merasa senang dia ngambil sampah? Nanti bisa kita kasih reward. Kalau di TK biasanya kan di sekolah ada kelas rendah itu nanti dapat bintang 5, ya kan? Sampai nanti yang banyak dapat sampah sampai 5 itu anak-anak kelas 1, 2, 3 itu mau tuh Bu. Sampai nanti yang banyak dapat sampah nanti ada dapat bintang 5. Di bukunya dikasih berlari itu ngambil sampah banyak-banyak tuh. Atau nanti siapa yang paling banyak sampah dikasih bonbon umpamanya kan? Harga bonbon kan? Atau nanti sampai ke anak-anak, ini sampah plastik, ini sampah organik, ini non organik, ini sampah basah, ini sampah kering. Nanti sampah plastik ini bisa kita daur ulang, bisa kita jadikan uang juga, bisa untuk kita nanti untuk jajan apa segala macam. Jadi mereka semangat. Mungkin itu untuk mencari semangat anak-anak kita. Harus perlu kita kasih reward. Jangan hanya hukuman saja. Yang nampak sampah, kamu nanti kita ada buang sampah, dihukum lagi. Memang itu bisa juga salah satunya. Tapi jangan lupa, itulah tugas dan fungsi guru bagaimana untuk menanamkan ya hidup bersih kepada anak kita, sehingga mereka pun merasa energi dengan sampah. Mereka tidak mau ada lagi sampah di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan guru semuanya yang telah menyampaikan opini atau idenya. Kemudian tadi sudah dikuatkan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, baik, sepertinya Bapak Kepala Sekolah walaupun belum pernah ikut CGP sudah paham sepertinya bahwasanya kita di sekolah ini kita menghilangkan hukuman Bapak Ibu ya, tapi kita ganti dengan reward. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, memunculkan motivasi intrinsik daripada murid-murid kita sehingga murid kita itu sadar akan tentang kebersihan. Ya betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah, mulai dulu dari rumah. Di sini sudah saya buat di sana ada aset ataupun kekuatan yang ada di sekolah, yaitu pertama murid-murid, 2 rekan guru, 3 kepala sekolah, 4 orang tua murid, 5 waktu, dan ada orang kantin. Nah, ini semua aset-aset ataupun warga yang terlibat dalam program di Sambil ini. Nah, orang tua tentu saja dari rumah, anak murid kita ini sudah paham tentang kebersihan sebagian dari iman. Kemudian waktu sudah jelas setiap hari Bapak Ibu, yang setiap hari dan setiap saat menjaga kebersihan. Dan orang kantin, nah orang kantin kemarin sudah kami sudah berdialog juga tentang kebersihan
lingkungan tentang sampah ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, rekan guru semuanya atas opini atau ide yang disampaikan, dan ini nanti akan kami rangkum ide ini dan akan kami masukkan ke dalam aksi nyata. Mudah-mudahan program Disabilitas kita ini ya, sampah langsung ambil ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa ya di kelas 5 ya. Saat ini Ibu ingin mengajak Ananda semuanya untuk berdialog ataupun berdiskusi ya tentang program sekolah kita yang dicanangkan, yaitu program Lisabil ya. Adapun prakasa perubahan yang Ibu buat di sini adalah meningkatkan kesadaran murid tentang limbah plastik dan pentingnya mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana lingkungan sekolah kita apabila sudah istirahat itu sampah ya berserakan di mana-mana. Nah, dengan konsep inilah Ibu ingin supaya sekolah kita tetap bersih, indah, sehingga kita nyaman belajar ya di sekolah, di kelas maupun di sekolah kita. Nah, sekarang Ibu ingin mengajaknya itu berdialog nih, berdiskusi. Kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran murid ya, kesadaran Ananda sekalian akan kebersihan baik itu kelas maupun lingkungan. Kita mulai dari kelas dulu ya. Ayo, Ibu ingin idenya, silakan menyampaikan. Ya, Fikri, silakan. Gimana caranya? Kalau lihat sampah langsung Ya, itu programnya udah jelas ya, disambil. Kita mulai dari kelas dulu, gimana caranya? Kelas kita. Ya, oke, siapa? Buat titik kelas, oke, di kelas. Nah, ada pendapat yang lain lagi? Apa lagi? Pendapat yang lain? Apa lagi? Kelas ya, buat ya di kelas. Udah dibuat ya? Nah, nanti kita buat di kelas yang lain juga. Bukan di kelas ini ya, buat dengan kelas tentang sampah ya kan? Jadi buat sampah pada tempatnya ya, belajar dari lingkungan kelas. Nanti insya Allah kita setelah di kelas-kelas sudah disosialisasikan, maka nanti ada perwakilan masing-masing kelas untuk nanti supaya kegiatan beli sambil ini berjalan ya. Tadi yang pertama tadi sahabat sambil ya, Fikri ya, koma tiket kelas. Belum tadi buat keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan dengan demikian nanti Ibu kesadaran kita semuanya untuk melaksanakan ataupun menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian anak Ibu ya, nanti kita akan bedakan ya sampahnya ya, mana sampah plastik dan mana sampah yang sudah plastik ya. Udah kan yang sampah kita? Ya. Sampah organik dan non organik. Ingat ya. Yang organik itu sampah apa tuh? Plastik. Nah, jadi anak Ibu kalau jajan bungkus plastik masukkan ke sampah organik. Kalau bungkus kertas baru di ingat ya itu ya, sudah sediakan ya sampahnya ya. Oke, baik. Anak Ibu sudah dapat tiga ya ide itu ya. Ya sekarang ambil, kemudian bikin kelas ya seperti yang di rumah. Kemudian tadi buat ya kelas ya. Oke, sepakat kita ini ya. Sepakat. Oke, terima kasih anak Ibu. Ingat ya akan dibawa ini sudah usulan dari anak Ibu ya. Yang dialog kita tentang program Disabilitas dan prakasa perubahan meningkatkan kesadaran murid tentang masalah limbah plastik dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari melalui program Lisabil. Apa itu
sambil? Lihat sampah langsung ambil. Makan sambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelancaran pembelajaran kegiatan belajar anak kita di sekolah. Kira-kira ada nggak lagi? Sekali kita lain dan aku komite. Kas kelas. Iya, kas kelas. Biasanya di kelas, biasanya di kelas ini anak-anak kita punya kas kelas kan? Iya. Itu untuk apa? Ke menjelaskan paling murid, mana tahu ada perjualan yang tidak terpekerja. Ya, teruskan ya. Kas kelas dia, kas kelas itu dikelola oleh kelas masing-masing ya. Tergantung kebutuhan kelas masing-masing. Baik, kemudian itu aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian program kita loh Mama ya, di sekolah ini ada namanya program lihat B. Lihat sampah langsung ambil supaya sekolah kita bersih. Ini dulu sudah ada dulu, cuma belum berjalan, tidak berjalan. Nah, sekarang saya sebagai guru bergerak ingin kembali membangkitkan program mungkin yang mati suri ya, membangkitkan lagi sehingga nanti setelah kita bersih, sebagaimana itu ada semboyan yang dekat sekolahnya saya nanti sampah-sampah itu kita dipisahkan, ada sampah dua, sampah organik dan anorganik, sampah plastik dan sampah mana yang dipisahkan. Biasanya sampah yang tak bisa didaur ulang ini bisa kita buat terapi ulang. Wah, karena saya tanya anak, ya Bu bisa buat apa Bu? Tempat pensil kan, apa pena? Ada yang buat apa? Pas bunga. Nanti kita lihat misalnya kolaborasi ya anak kita dengan orang tua yang dari sampah yang tak bisa didaur itu nanti kita pamerkan loh hasil karya. Oke, baik, kira apa lagi yang memasukkan tadi untuk kemajuan di pendidikan kita. Yang penting mohon dukungannya ya, Mama ya. Dukungan dan kerjasamanya betul sekali. Dukungan dengan kita dimakan. Oke, terima kasih Mama atas kerjasamanya, diskusinya pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.